Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Putri Anur dengan NIM 201230054 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4I. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Ghazali MPD. Saya akan membahas mengenai isu pendidikan multikultural tentang strategi pendidikan multikultural di pesantren dan sekolah agama. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman. Ada banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Tapi, bagaimana caranya kita bisa tetap hidup rukun dan damai di tengah semua perbedaan itu? Jawabannya adalah lewat pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini adalah proses belajar yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Ini bukan hanya soal teori, tapi tentang membentuk sikap kita sehari-hari. Misalnya, tidak mengejek teman yang berbeda bahasa, tidak merendahkan budaya orang lain, dan mau bekerja sama walau kita berbeda. Mengapa penting diterapkan di pesantren atau di sekolah agama? Pesantren dan sekolah agama memang mengajarkan ilmu agama, tapi para muridnya datang dari berbagai daerah seperti dari Jawa, Riau, Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Papua. Mereka punya cara bicara, kebiasaan, dan budaya yang berbeda-beda. Kalau tidak dibiasakan untuk saling menghargai, bisa muncul konflik ataupun masalah, seperti ejek-ejekan, merasa kelompoknya paling benar, atau bahkan perpecahan. Maka, pendidikan multikultural ini sangat penting agar semua bisa hidup rukun, saling memahami, dan belajar dengan nyaman. Nah, strategi yang dapat dilakukan dari pendidikan multikultural di pesantren dan sekolah agama ada beberapa strateginya, di antaranya yang pertama yaitu mengajarkan toleransi sejak dini. Guru membiasakan siswa untuk menghormati perbedaan pendapat. Mereka diajarkan bahwa tidak semua orang harus sama dan perbedaan bukanlah hal yang buruk. Yang kedua, kurikulum yang inklusif. Pelajaran disusun agar tidak menyudutkan kelompok lain dan tetap menghargai semua budaya. Bahkan dalam pelajaran agama, guru bisa mengenalkan tokoh-tokoh Islam yang hidup damai dengan umat lain. Yang ketiga, kegiatan bersama yang mencampur santri. Pesantren ini bisa membuat kegiatan seperti gotong royong, drama, atau lomba antar kelompok pencampuran. Ini membuat santri dari berbagai daerah bisa saling kenal dan belajar bekerja sama. Strategi yang keempat ialah keteladanan guru dan kiai. Guru dan pengasuh harus menjadi contoh dalam bersikap adil dan tidak pilih kasih. Mereka harus menunjukkan bahwa semua murid itu penting tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Strategi yang terakhir ialah dengan membiasakan musyawarah dan diskusi. Kalau ada masalah, siswanya diajak berdiskusi. Mereka belajar menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik, bukan dengan marah atau kekerasan. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi ialah pendidikan multikultural bukan hanya soal belajar di kelas, tapi tentang membentuk hati dan sikap yang menghargai orang lain. Di pesantren dan sekolah agama, pendidikan ini sangat penting agar santri tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tapi juga siap hidup damai di tengah masyarakat yang beragam. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, hormati perbedaan, dan jadilah anak bangsa yang bijak, toleran, dan membawa kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi dan juga dalam memahami materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.